Peluang untuk menghentikan perang antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel sebenarnya sudah menunjukkan sedikit titik terang dengan pernyataan terakhir Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kawan Minmot, serangan militer Amerika Serikat dan Israel ke wilayah Republik Islam Iran hingga saat ini sudah hampir melewati 2 pekan dan masih belum ada tanda-tanda bakal berakhir dalam waktu dekat. Perkiraan Amerika Serikat bahwa Iran bakal menyerah setelah mereka berhasil membunuh pemimpin spiritual tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, justru membuat rakyat Iran bersatu dan bertekad untuk terus melakukan perlawanan terhadap Amerika Serikat dan Israel. Bagi rakyat Iran, Ayatullah Ali Khamenei adalah tokoh pemersatu yang sangat mereka cintai. Mereka tidak bisa menerima begitu saja gugurnya sang pemimpin akibat pemboman yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel. Dewan Ulama Iran yang beranggotakan 88 orang kemudian menunjuk Mojtaba Khamenei, putra kedua Ali Khamenei, untuk menjadi pemimpin spiritual tertinggi Iran, menggantikan ayahnya. Seluruh rakyat Iran pun menyatakan kesetiaannya kepada sang pengganti. Dan Mojtaba Khamenei ternyata bersikap lebih keras dibandingkan mendiang sang ayah, Ayatullah Ali Khamenei. Sementara di sisi lain, lebih dari 50% warga Amerika Serikat menentang aksi militer negaranya terhadap Iran. Penolakan lebih dari separuh warga AS itu antara lain bisa dilihat dari hasil survei CNN yang menunjukkan 59% publik AS menolak serangan Amerika Serikat ke Iran. Kemudian survei PBS News menunjukkan 56% warga Amerika menentang aksi militer tersebut. Penolakan tertinggi datang dari para pendukung Partai Demokrat yang persentasenya mencapai 82 hingga 86%. Sedangkan sekitar 55 hingga 57% pendukung Partai Republik lebih cenderung mendukung aksi militer AS ke Iran. Berdasarkan hasil survei tersebut, terlihat bahwa pendukung Partai Republik yang notabene merupakan pendukung Donald Trump juga terpecah dalam menyikapi serangan militer AS dan Israel ke Iran. Alasan terbesar penolakan itu dipicu oleh kekhawatiran akan terjadinya eskalasi konflik berkepanjangan. Bahkan sebagian publik AS mengkhawatirkan bahwa serangan militer AS ke Iran itu justru akan memperbesar potensi ancaman Iran terhadap keamanan dalam negeri Amerika Serikat. Kekhawatiran lainnya adalah terjadinya krisis energi akibat ditutupnya Selat Hormuz oleh pasukan Garda Revolusi Iran. Dan krisis energi itu sudah terlihat dari lonjakan harga minyak dunia yang tidak terkendali. Lalu masih adakah peluang untuk menghentikan perang antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel? Presiden Prabowo masih melihat adanya peluang tersebut. Itu sebabnya sejak hari pertama Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran, Presiden Prabowo sudah menyatakan kesediaannya untuk menjadi mediator guna menghentikan perang dan siap berangkat menuju Teheran jika disetujui semua pihak, terutama oleh negara-negara Muslim dan negara-negara Arab. Bagi sebagian orang di Indonesia, itikat baik Presiden Prabowo itu dinilai sebagai hal yang tidak realistis karena Iran sudah menutup pintu untuk bernegosiasi pasca terbunuhnya Ayatullah Ali Khamenei. Namun ternyata keinginan Presiden Prabowo ini mendapat dukungan dari pemimpin Pakistan yang bersedia mendampingi Prabowo untuk bertolak menuju Teheran guna memediasi Iran dan Amerika Serikat serta Israel agar menghentikan perang. Rencana Presiden Prabowo dan pemimpin Pakistan untuk bersama-sama bertolak menuju Teheran diungkapkan Ketua Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI, Jimli Asyidiki, usai mengikuti acara buka puasa bersama dengan kepala negara dan para ulama di Istana Merdeka pekan lalu. Jimli mengatakan bahwa Prabowo masih melihat adanya peluang untuk menghentikan perang antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel
agar bisa berkonsentrasi pada upaya mendirikan negara Palestina merdeka. Upaya menghentikan perang itu, ujar Zimli, sangat bergantung pada negara-negara mayoritas Muslim di luar kawasan Arab, karena negara-negara Arab memiliki banyak kepentingan dalam konflik di Timur Tengah. Langkah Presiden Prabowo ini, menurut Zimli, merupakan hal yang perlu dicoba, sebab pada intinya Indonesia harus menjadi global player. Negosiasi, ya kan, dengan pemerintah Iran untuk mencegah serang menyerang lagi, sambil kira-kira ya apa yang tadi dijelaskan oleh Presiden. Dia melihat ada setitik kemungkinan kita sukses mendamaikan sambil mempersiapkan untuk Palestina merdeka itu. Jadi bukan menegosiasi, ya, menjadi mediator antara bukan hanya dalam pengertian negosiasi atau mediasi Israel dengan Iran, bukan kayak begitu. US dengan Iran. Ini kan orang presidennya udah dibunuh, ya kan? Ayatullahnya udah dibunuh, masa ditawarin damai? Bukan dalam konteks itu, tapi ini untuk mencegah eskalasi sambil tadi bagus Presiden Perdana Menteri Pakistan bersedia untuk bersama-sama dengan Presiden Prabowo untuk berkunjung ke Teheran. Itu yang diterangkan tadi oleh Presiden. Udah bagus sekali. Jadi bukan hanya Indonesia, artinya apa yang dipikirkan oleh Presiden Prabowo itu mendapat dukungan dari Perdana Menteri Pakistan. Lupa saya Perdana Menteri atau Presiden tadi ya? Pakistan, Presiden Pakistan. Nah, mereka akan sama-sama pergi. Nah, bayangkan bahwa Turki, Iran, Pakistan, Indonesia. Dari empat ini adalah bangsa terbesar Muslim. Yang paling besar adalah sampai sekarang ini masih Indonesia dan Pakistan, ya kan? Yang non Arab. Nah, sedangkan yang Arab ini ada banyak masalah. Satu, konflik internal antara mereka sendiri. Kemudian ada 5 pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di 5 negara. Jadi secara politik mereka ini terlibat dalam konflik Israel Amerika versus. Nah, jadi peranan Indonesia, Pakistan sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar, ya kan, penting sekali untuk mengajak damai, walaupun mungkin peluangnya kecil, tapi dicoba. Harus dicoba. Iya kan? Intinya Indonesia mengambil global player. Peluang untuk menghentikan perang antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel sebenarnya sudah menunjukkan sedikit titik terang dengan pernyataan terakhir Presiden Amerika Serikat Donald Trump, seperti yang dilansir Kompas.com 12 Maret 2026. Donald Trump memang sering mencela-mencela ketika memberikan penjelasan tentang kapan akan diakhirinya serangan Amerika Serikat terhadap Iran. Namun belakangan, ia memberikan sinyal kuat bahwa operasi militer Amerika Serikat terhadap Iran dapat segera dihentikan karena menurutnya tidak ada lagi target yang tersisa di Iran untuk diserang oleh pasukan AS. Pernyataan Trump ini tampaknya didorong adanya tekanan politik yang sangat besar di dalam negeri AS. Sejumlah pihak di Amerika Serikat menuduh Gedung Putih telah melancarkan perang tanpa persiapan matang dan tanpa memperhitungkan konsekuensi ekonomi yang diakibatkannya. Muncul spekulasi bahwa Trump kemungkinan akan segera mundur dari kancah perang guna menyelamatkan partainya dari kerusakan yang lebih parah menjelang pemilihan paruh waktu pada bulan November mendatang agar bisa mengendalikan Kongres. Sayangnya pihak Israel malah menyatakan bahwa perang akan terus berlanjut tanpa batas waktu sampai semua tujuannya tercapai. Dan Iran menyatakan kesiapannya untuk melawan balik. Padahal Iran sebenarnya sudah mulai melunak. Iran bersedia mengakhiri perang yang sedang berlangsung dengan 3 syarat. Pertama,
adanya resolusi yang mengakui hak-hak sah Republik Islam Iran. Yang kedua, adanya jaminan internasional yang tegas bahwa Iran tidak akan menghadapi serangan di masa mendatang. Dan yang ketiga, Iran mendapatkan kompensasi atas kerusakan yang terjadi selama perang. Pernyataan ini disampaikan Presiden Iran Masoud Pezeshkian melalui unggahannya di platform media sosial X. Pernyataan Presiden Iran dan Presiden AS yang mulai menunjukkan keinginan untuk mengakhiri perang, walau bagaimanapun, merupakan peluang yang bisa terus didorong oleh Presiden Prabowo Subianto dan para pemimpin negara-negara mayoritas Muslim lainnya. Prabowo mempunyai pengaruh yang cukup besar di kancah global, sehingga seperti yang dikatakan Jimli Asyidiki, keinginan Prabowo untuk menjadi mediator guna menghentikan perang layak dicoba. Keinginan Prabowo untuk ikut andil menghentikan perang antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel pada prinsipnya adalah untuk melindungi bangsa dan negara Indonesia. Sebab meskipun Indonesia berada dalam posisi non-blok, dampak perang di Timur Tengah itu akan berimbas ke Indonesia jika perang tersebut menjadi perang berlarut. Imbasnya bisa berupa krisis ekonomi dan krisis energi, serta instabilitas politik di dalam negeri. Meskipun Prabowo dengan tegas mengatakan, bila krisis itu terjadi, bangsa Indonesia akan mampu menghadapinya. Dan pemerintah pun siap menghadapi krisis tersebut. Kita menghadapi kesulitan dengan sikap kita ingin mengatasi kesulitan. Kita harus berani mengatasi kesulitan. Kita tidak menutupi kesulitan. Kita tidak pura-pura tidak ada kesulitan. Akibat perang di Timur Tengah, kita harus siap menghadapi kesulitan. Tapi sekali lagi, kita bersyukur bahwa sebenarnya bangsa Indonesia punya kekuatan. Kita punya kekuatan yang besar, tapi juga saya harus jujur kepada seluruh rakyat. Dan saya juga akan memberi suatu taklimat kepada seluruh bangsa Indonesia dalam waktu dekat. Setiap hari kita akan keluar lebih kuat. Kita akan keluar dari krisis ini dalam keadaan yang lebih kuat dan lebih makmur, lebih produktif, lebih mampu berdiri di atas kaki kita sendiri. Sampai di sini dulu kawan Minmot. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia menjadi subscriber kami. Juga terima kasih untuk Anda yang sering memberikan like, share, dan komentar. Salam Minmot.